Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1865. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kasual takdir Kaisar Wu Yue. Meskipun dapat dilakukan dengan kekuatan guntur, akan tetapi itu akan mudah untuk dihitung oleh pihak lain jika dirinya tidak berhati-hati. Jadi Qin Chen akan merangsang kekuatan jurang, dan dia hanya dapat memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang hidup. Setelah menghilangkan kekuatan kausal dari takdir lawan, Qin Chen pun terus tinggal di dunia kacau, hanyut bersama arus dan menghilang ke dalam aliran turbulensi kehampaan yang luas. Dirinya memutuskan bahwa dirinya harus menunggu sampai dirinya benar-benar menjauh dari laut mati sebelum kemudian Qin Chen bisa kembali lagi ke dunia bawah. Pada saat ini laut mati kosong, kekuatan takdir dan karma yang mencengangkan tiba-tiba melonjak dari tubuh Kaisar Wu Yue dan kekuatan yang mengerikan menyebar ke seluruh arah. Tiba-tiba Kaisar Wu Yue yang sedang menghitung sesuatu, dia mengubah ekspresi wajahnya dan boom. Saat berikutnya dia menyemburkan seteguk darah, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. "Kaisar Wu Yue, ada apa denganmu?" tanya Kaisar Yan. Dia dengan hati-hati mengamati aliran turbulensi di kehampaan dan tiba-tiba berbalik sebelum kemudian menatap Kaisar Wu Yue dengan curiga. Dia tidak mengerti kenapa orang ini tiba-tiba memuntahkan darah. "Jurang, itu kekuatan jurang," kata Kaisar Wu Yue. Dia berkata dengan ngeri, pupil matanya penuh dengan keterkejutan. Kekuatan jurang. Di samping mata Kaisar Yan dan Kaisar Si Huang juga menunjukkan keterkejutan mendengar kekuatan jurang. Jurang itu adalah musuh publik seluruh alam semesta. Itu adalah salah satu keberadaan yang paling menakutkan dan paling jahat di dunia. Dapat dikatakan bahwa selama jurang disebutkan, maka tidak seorang pun di seluruh alam semesta yang tidak akan merubah ekspresinya. "Kekuatan jurang, kamu seharusnya tidak salah kan?" tanya Kaisar Yan. Dia juga berubah warna. "Bagaimana mungkin ada kekuatan jurang di dunia bawah ini?" "Biarkan aku melihatnya." Boom! Segera sepasang pupil mata terbuka dan dalam sekejap sepasang pupil itu muncul dari kedalaman pupil Kaisar Yan. Di bawah pupil gandanya semua yang ada di dunia pun terlihat dan sungai takdir hitam yang luas muncul mengembangkan 5 kekuatan misterius yang bersentuhan dengan Kaisar Wu Yue sebelumnya. Itu adalah kekuatan yang sangat dalam, dingin dan hitam pekat yang perlahan menghilang dalam takdir, seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. "Jurang maut. Ini benar-benar kekuatan jurang maut," kata Kaisar Yan. Pupil matanya sedikit berubah dengan identitas dan kekuatannya. Bagaimana dirinya bisa salah mengira bahwa itu benar-benar adalah kekuatan jurang maut? Dia membuka matanya lebar-lebar mencoba melihat dengan jelas sumber kekuatan jurang maut itu. Akan tetapi kekuatan jurang maut itu sangat menakutkan. Tidak peduli bagaimana dia menatap sungai takdir di depannya, itu hampir seperti kabut dan dirinya tidak bisa mengintip sedikit pun. "Aku tidak percaya lagi. Kekuatan jurang maut akan muncul begitu saja. Coba kulihat, siapa yang berani menerobos dunia bawahku?" kata Kaisar Yan. Dia meraung dan boom, sumber Kaisar Agung di tubuhnya muncul kembali secara langsung. Kekuatan hidup dan mati yang tak tertandingi turun dalam sekejap di atas kehampaan tempat Kaisar Yan. Dunia tiba-tiba menjadi gelap gulita dan napas kematian yang pekat seperti lautan luas mengalir turun. Langit gelap dan angin kencang, hantu menangis dan dewa melolong terdengar. Kehampaan dalam radius puluhan ribu mil seperti kedatangan kematian dan ada suasana suram di mana-mana. Di tubuh Kaisar Yan rune pelari aneh muncul dan akhirnya itu berkumpul di atas pupil matanya. Mata Dewa Yan buka. Boom! Segera di antara alis Kaisar Yan, pupil hitam pekat tiba-tiba terbuka
dan cahaya pupil yang mengerikan meledak keluar di kedalaman pupilnya, seolah-olah orang bisa melihat neraka Sanluo dan melihat hantu merajalela. Mata Dewa Yan. Kaisar Yan bahkan mengaktifkan mata Dewa Yan. Musuh macam apa yang membuatnya begitu serius? Di kehampaan di atas Laut Mati, kehendak dari banyak ahli Kaisar Agung datang untuk memperhatikan. Dan mereka juga merasakan kengerian dari penglihatan di atas langit yang jauh. Masing-masing dari mereka pun berubah warna. Mata Dewa Yan itu adalah salah satu kekuatan magis yang tak tertandingi milik Kaisar Yan. Ketika mata ini terbuka, hidup dan mati dapat diadili. Dalam aliran kehampaan yang bergolak, Kaisar Si Huang juga ketakutan dan hatinya menjadi berat. Dirinya tahu bahwa ketika Kaisar 10 Kuil Yama bertarung melawannya sebelumnya, ia masih memegang tangannya dan menahan kekuatannya. Jika tidak, maka dirinya tidak akan selamat dari tangan 10 Kuil Yama alias Kaisar Yan. Boom! Cahaya pupil yang menakutkan mekar dan kabut di atas sungai takdir yang gelap tiba-tiba berangsur-angsur menjadi jelas. Kekuatan jurang yang akan menghilang ditangkap lagi oleh Kaisar Yan, dan kekuatan takdir menembus ke dalamnya dengan ganas. "Kena kau," kata Kaisar Yan. Dia berteriak dengan marah. Dan mata Dewa Yan tiba-tiba bergerak dengan ekstrim, menatap sekeliling, menatap masa lalu. Itu adalah saat berikutnya Kaisar Yan melihat jurang gelap muncul di depannya, dan di jurang gelap itu sepasang mata dingin perlahan terbuka dan tiba-tiba bertemu dengan pupil mata Kaisar Yan. "Siapa yang menggangguku lagi?" Aura mengerikan meledak dari mata dingin itu. Boom! Seketika Kaisar Yan langsung tampak melihat reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya, kelahiran, kematian, pembusukan dan pelayuan, bencana alam, dan itu jurang yang maha kuasa, kata Kaisar Yan. Dia ketakutan dan napas mengerikan dari jurang tiba-tiba meledak dari kedalaman pupil jurang es itu, bertabrakan dengan kekuatan mata Dewa Yama milik Kaisar Yan. Duar! Hanya dalam sepersekian detik, kekuatan mata Dewa Yan milik Kaisar Yan langsung hancur. Tidak, Kaisar Yan menjerit. Mata Dewa Yan yang terbuka tiba-tiba tertutup, dan dengan suara yang keras, penglihatan yang tak berujung menghilang di langit, dan Kaisar Yan tampaknya telah dipukul dengan sangat keras, dan dia melangkah mundur, melaju beberapa langkah sebelum kemudian meledak. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya bahkan langsung runtuh menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, jejak darah gelap tiba-tiba mengalir dari tengah alis Kaisar Yan, dan itu sangat mengejutkan. Kaisar Yan, dia terluka, kata Kaisar Si Huang. Dia menjadi tercengang, jantungnya berdetak kencang. Ini adalah seorang Kaisar Yan yang membuka mata Dewa Yama. Eksistensi macam apa yang sedang dia temui sehingga dia langsung terluka seperti ini? Sialan, kekuatan jurang. Kekuatan jurang telah merasuki dunia bawahku. Siapa itu? Siapa yang menghancurkan dinding jurang dan menembus kekuatan ini? Kata Kaisar Yan. Dia membuka matanya dan meraung ke langit. Matanya dipenuhi dengan darah yang sangat menakutkan. Dia tiba-tiba menoleh melihat ke arah Laut Mati dan berkata dengan dingin, "Laut Mati, bukankah itu yang dikabarkan adalah sisa-sisa pertempuran antara kekuatan besar Laut Kosmik dan kekuatan besar dunia bawahku? Akan tetapi kenapa itu sekarang terkait dengan jurang?" Kata Kaisar Yan. Dia tampak gila dan tidak bisa mengerti. Jurang itu adalah musuh alam semesta, baik itu Laut Kosmik maupun dunia bawah. Kekuatan jurang adalah musuh dua dunia. Mereka semua adalah mangsa di mata jurang. Dan mengenai asal-usul Laut Mati, ada banyak spekulasi dan rumor tentang kekuatan teratas mereka di dunia bawah, tetapi tidak akan pernah ada satupun yang terkait dengan jurang. Namun sekarang, mungkinkah semua spekulasi tentang penjara Laut Mati itu salah? Karena kelahiran penjara Laut Mati sebenarnya terkait dengan jurang, dan alasan mengapa Kaisar Simei dapat melarikan diri dari Laut Mati adalah karena dia telah menjadi budak jurang, kata Kaisar Yan. Dia bergumam dengan tak percaya. Namun sejauh ini, hanya tebakan inilah yang mendekati kebenaran. Jika tidak, itu tidak dapat dijelaskan. Kaisar Wu Yue, bagaimana menurutmu?
kata Kaisar Yan. Dia tiba-tiba menatap Kaisar Wu Yue. Tidak mungkin. Laut Mati tidak akan pernah memiliki kekuatan jurang, dan Kaisar Simei tidak akan pernah bisa menjadi budak jurang, kata Kaisar Wu Yue. Dia masih terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Mengapa tidak mungkin? Kata Kaisar Yan berkata dengan marah. Karena aku berbicara tentang ini. Kaisar Wu Yue tiba-tiba terbangun. Dia berhenti sejenak lalu berkata dengan enteng. Karena kau dan aku pernah bertarung melawan Kaisar Simei sebelumnya. Jika orang ini benar-benar tercemar oleh kekuatan jurang, dia tidak akan pernah berperilaku seperti itu. Dan kekuatan takdir dan karma menunjukkan menyingkirkan Jiu Ming, orang yang melarang formasi kosong, dan ada keterikatan besar antara kau dan aku. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu memiliki keterikatan dengan jurang? Kaisar Yan mendengarnya terkejut. Memang itu tidak ada hubungannya dengan jurang, dan kekuatan takdir tidak boleh ditampilkan seperti itu. Kalau begitu, jangan terlalu peduli tentang itu. Tampaknya melalui kekuatan takdir dan sebab akibat, tidak ada jejak pihak lain. Terlebih lagi, Kaisar Simei tidak meninggalkan jejak apapun setelah memasuki kehampaan yang bergejolak. Bagaimana pencapaian ini dapat dilakukan? Mata Kaisar Wu Yue nampak dingin dan dia tidak bisa mengerti. Betapapun kuatnya Kaisar Simei, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun di bawah mata mereka yang mengintip. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalam ini. Kaisar Wu Yue menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Istana 10. Kaisar Yan, kamu dan aku sebarkan berita ke seluruh dunia dan tutup seluruh dunia bawah sesegera mungkin. Karena banyak ahli Kaisar tahu tentang perubahan di Laut Mati. Kita harus mengumpulkan kekuatan seluruh dunia bawah untuk menemukan Kaisar Simei. Dan lihatlah apa yang akan terjadi dengan semua ini. Kaisar Wu Yue menoleh untuk melihat Kaisar Si Huang dengan cahaya dingin keluar dari pupil matanya. Kaisar Si Huang tiba-tiba gemetar. Pergi. Setelah Kaisar Wu Yue membawa Kaisar Yan dan Kaisar Si Huang, mereka segera meninggalkan kehampaan. Dan apa yang terjadi dalam aliran kehampaan yang bergolak itu segera diketahui oleh kaisar, ahli kaisar-kaisar lainnya. Di bawah perintah Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan, seluruh dunia bawah pun langsung bergerak dan terjadilah banyak kepanikan. Dunia bawah saat ini bukan lagi dunia bawah di masa lalu. Mereka memerintahkan bahwa selama Kaisar Simei muncul di dunia bawah, mustahil untuk bisa lolos dari kejaran mereka. Dan juga istana. Kaisar Yan, kau dan aku, tinggalkan mereka berdua. Ingatlah untuk lebih memperhatikan selama periode ini, kata Kaisar Wu Yue. Dia berkata kepada Kaisar Yan melalui transmisi suara. Menurutmu, masalah itu ada hubungannya dengan mereka berdua? Kata Kaisar Yan. Dia terkejut. Tidak mungkin. Kamu dan aku telah menghitung bahwa orang itu, Yao Ming, Kaisar Yao Ming, dia telah jatuh ke laut kosmik selama pertempuran dengan laut kosmik. Adapun Kaisar Ming Yue itu bahkan lebih mustahil lagi. Tidak salah besar untuk berhati-hati. Lagi pula aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kedua orang itu saat ini kan? Kata Kaisar Wu Yue berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, aku akan memperhatikannya, kata Kaisar Yan. Dia mencibir. Memangnya kenapa jika mereka berdua masih hidup? Dunia bawah saat ini tidak seperti dulu lagi. Segera seluruh dunia bawah pun mulai menjadi ketat dalam aliran kehampaan yang bergolak. Saat ini dunia kacau sedang hanyut mengikuti arus kehampaan, dan Qin Chen akhirnya punya waktu untuk menuai hasil dari rampasannya kali ini. Tidak perlu dikatakan, formasi ruang telarang 9 meter sangatlah luar biasa. Tetapi sebelumnya formasi itu dibuat terburu-buru dan masih banyak pintu rahasia yang tersisa dalam formasi itu. Meskipun Qin Chen berhasil menyempurnakannya, namun dirinya tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna dalam waktu singkat. Sekarang di dunia kacau, setelah itu Qin Chen punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Selain itu, Qin Chen juga memperoleh sinar asal-usul Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue. Mereka yang dapat menjadi asal-usul proyeksi itu adalah kekuatan inti tingkat Kaisar Agung dan mengandung asal-usul aturan teratas tingkat Kaisar. Dengan sumber asli Kaisar Agung ini, Qin Chen dapat menyempurnakan 3000 jalan dunia bawah di dunia kacaunya. Selain itu, Qin Chen juga memperoleh banyak aturan asli dari Kaisar Agung lainnya yang cukup untuk mengubah dunia kacaunya. Namun,
jalan aturan dunia bawah membantu Qin-Chen. Akan tetapi Qin-Chen tidak siap untuk mengambil kekuatan asli dari tingkat Kaisar Agung ini untuk dirinya sendiri. "Si Mei!" teriak Qin-Chen dengan pelan. Segera Kaisar Agung Yoming dan Kaisar Yimei pun muncul di depan Qin-Chen dalam sekejap. "Ambil 2 salinan asal-usul Kaisar Agung ini dan sempurnakan dengan benar." Begitu Qin-Chen mengangkat tangannya, sebagian dari asal-usul Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan jatuh ke tangan Kaisar Agung Yoming dan Kaisar Simei. "Hahaha, menyegarkan," kata Kaisar Agung Yoming. Dia berkata sambil tersenyum. "Meskipun ini hanya sumber avatar proyeksi, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan sumber ini, setidaknya dirinya tidak perlu tertidur sepanjang waktu dan dirinya hampir tidak bisa memulihkan energinya." "Terima kasih atas hadiahnya, tuanku," kata Kaisar Simei. Dia berlutut dengan gembira, memperlihatkan lekuk tubuh yang sempurna. "Aku bersedia melakukan segalanya untukmu, tuanku," kata Kaisar Simei. Saat ini, Kaisar Simei berlutut di sana, menundukkan kepalanya, dadanya naik turun, yang juga seperti gunung 2 kembar, tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Sejujurnya, dirinya tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan dihadiahi oleh Qin-Chen dengan asal-usul 4 Kaisar Agung. Sejak saat dia diperbudak oleh Qin-Chen, dirinya menganggap dirinya akan dijadikan sebagai budak di bawah komando Qin-Chen, hanya untuk memuaskan nafsunya atau bahkan diperintah-perintah olehnya. Akan tetapi dirinya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Chen tidak akan pernah meminta imbalan apapun darinya. Belum lagi Tuan Muda Chen malah memberinya asal-usul 4 Kaisar Agung. Bagaimanapun, ini adalah asal-usul tingkat kaisar teratas dunia bawah. Jejak apapun darinya itu sangat berharga bagi dunia luar. Bagaimana mungkin itu diberikan kepada dirinya yang hanya sebagai seorang pelayan? Tapi sekarang, melihat asal-usul 4 Kaisar Agung di tangannya, Kaisar Simei merasakan perasaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Ya, itu cinta. Itu cinta kepada Tuan Muda Chen terhadapnya. "Tuan, selama Anda mau, aku bisa melakukan apa saja untuk Anda," kata Kaisar Simei. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan, tampak menyedihkan. Saat ini, dia menundukkan kepalanya di sana, memperlihatkan lehernya yang ramping seperti angsa di bawah bagian belakang kepalanya. Melalui lehernya itu, dia samar-samar bisa melihat tulang selangkangan yang putih tanpa cacat. Sosoknya yang cantik terpampang sempurna di depan Qin-Chen, membuat darah pria manapun menyembur. Orang ini melihat penampilan Kaisar Simei seperti bunga indah yang dipetik. Kaisar Yoming tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Dia sadar orang ini sangatlah cantik. Di zaman dahulu, para Kaisar Agung dunia bawah, semuanya tertarik kepada dirinya. Namun saat itu, Kaisar Simei selalu berpenampilan angkuh, seperti orang suci, dan tidak ada yang bisa menyenangkannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan menunjukkan penampilan seperti itu di depan Qin-Chen hari ini? Hal itu membuat Kaisar Yoming terkejut. Kaisar Yoming mengatupkan mulutnya. Dia khawatir dirinya akan memampatkan bocah Qin-Chen suatu hari nanti. Tidak hanya Kaisar Agung Yoming. Saat ini, Molly di kejauhan juga samar-samar memperhatikan pemandangan di sini. Dia meliriknya, dan kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut liar. Orang ini, Qin-Chen, dia benar-benar menindas bawahannya. Dia benar-benar iblis. Memalukan, kata Molly. Akan tetapi pada saat ini, leluhur Bisluo di tubuhnya tiba-tiba mendesah. Kekuatan luar biasa. Latar belakangnya bertolak belakang dengan langit. Harta karunnya seperti awan. Dan bahkan ada bawahan seperti itu yang melemparkan dirinya ke dalam pelukan tuannya. Sayang sekali jika aku memiliki kehidupan seperti itu. Apapun pasti akan aku dapatkan, kata leluhur Bisluo. Dia berkata dengan iri. Dirinya hampir tidak dapat melepaskan rasa irinya. Mendengar itu, Molly tidak bisa berkata-kata. Dia semakin merasa bahwa dirinya tidak selaras dengan leluhur Bisluo. Sial, nilai apa yang dimiliki oleh Dewa Iblis Kekacauan Luo ini? Menurut Molly, seseorang hanya bisa mencintai seorang wanita tunggal, satu orang saja. Ini memalukan. Molly berkata dengan dingin, matanya melihat ke arah kejauhan. Molly tiba-tiba mengingat penampilan Master Iblis Api Merah, Qian, dalam benaknya. Seluruh orang itu tidak bisa untuk membuat Molly tergila-gila.
Master Cian, Master Iblis Api Merah, aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu, kata Molly. Tatapan Molly nampak tegas.